Oke, ya, ini adalah lanjutan dari tutorial Matfish 2 ya, terkait dengan PDB. Ya, sebentar saya share screen dulu. Oke, harapannya sudah tampak ya share screen-nya. Oke, kita mulai saja. Jadi, selamat pagi. Ya, ini sekarang kita akan membahas terkait order PDB order 2 ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang PDB order 1 ya, mulai dari variabel terpisah, kemudian persamaan eksak dan tidak eksak, kemudian yang homogen isobarik ya, dan ya bisa dicek kembali ya nanti di materinya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang PDB order 2. Ya, itu sebenarnya secara garis besar dibedakan menjadi dua ya, dua bagian. Yang pertama adalah PDB yang bersifat homogen, ya, dan yang kedua adalah bersifat tidak homogen. Nah, apa bedanya antara homogen dan tidak homogen? Ya, akan saya jelaskan setelah ini. Nah, jadi untuk yang pertama adalah homogen untuk koefisien konstan ya. Nah, di sini koefisien konstan itu maksudnya adalah ya ini ya, A2, A1, dan A0 itu nilainya adalah konstanta. Kalau misalkan itu bukan bernilai konstanta, tentunya itu bukan persamaan yang sederhana ya, tentunya harus diselesaikan dengan suatu metode lain ya, misalkan dengan fungsi kas gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk yang konstan. Nah, sekarang apa ciri dari persamaan diferensial homogen? Nah, bentuknya seperti ini. Jadi A2 D kuadrat Y per DX kuadrat plus A1 D per DX tambah A0 Y itu sama dengan 0. Ya, jadi di sini di ruas kanan ya, suku yang tidak memiliki Y atau turunannya itu adalah 0 gitu ya. Nah, caranya adalah gimana kita menyelesaikan persamaan ini? Yang pertama adalah dengan mencari persamaan auxiliary atau persamaan komplement, penyelesaian komplementer ya, atau YC. Biasanya saya suka menyebutnya itu YC ya. Ya, YC ya. Oke. Nah, terus ya dengan cara mengambil pemisalan penyelesaian bagi persamaan dua itu adalah biasanya itu penyelesaian di sebelah kiri, suku kiri ini diambil berbentuk A, E, pangkat lambda X. Lambda itu apa? Nah, ada contohnya setelah ini ya. Untuk sementara diterima dulu ya. Kemudian pada kasus persamaan diferensial homogen, ya, persamaan komplementer itu merupakan penyelesaian umum. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah penyelesaian komplementer itu sebenarnya bukan penyelesaian umum, ya, kecuali pada kasus PDB homogen. Ya, kalau misalnya nanti PDB-nya tidak homogen, tentunya penyelesaian umum itu bukan cuma penyelesaian komplementer, tapi ada juga penyelesaian lengkap namanya. Nah, nanti akan dibahas setelah ini. Ya, mula-mula ya gimana cara kita menyelesaikan ruas kiri. Nah, kita ambil contoh ya seperti ini. Misalkan kita anggap ya, D per DX itu ada D besar ya. Nah, terus kita bisa mengubah ini ya. Mengubah ini dalam bentuk seperti ini. Jadinya D kuadrat Y plus 5DY plus 4Y, ya kan? Nah, terus habis itu Y-nya bisa ditarik keluar. Jadinya adalah D kuadrat plus 5D plus 4 sama dengan 0. Ya, ini kan bisa diselesaikan seperti pemfaktoran, yakni D plus 4, D plus 1, ya kan? Nah, jadinya adalah apa? Kita dapatkan dua buah lambda. Nah, lambda itu didapat dari sini. Berarti lambdanya adalah ya lambda 1 sama dengan min 4, lambda 2 sama dengan min 1. Nah, terus lambdanya dimasukin ke persamaan ini. Ya, ke penyelesaian ini. Nah, jadinya apa? Jadinya adalah Y. Oke, karena ini lambdanya ada 2 ya. Maka kita harus mengambil superposisi atau penjumlahan dari kedua lambda gitu. Maka misalnya kita anggap aja miliknya konstanta milik ya lambda itu A1 misalnya. Ya, kalau untuk min 4 berarti A1, kalau untuk min 1 A2. Kalau dibalik juga nggak masalah, atau cuma konstanta gitu kan. Yang penting ini, ya jadinya adalah Y sama dengan, ini penyelesaian
Jadi ini adalah penyelesaian komplementer sekaligus penyelesaian umum. Berarti Y sama dengan YC sama dengan A1 E pangkat min 4X, karena ini faktor pertama, tambah A2 E pangkat min X, karena faktor kedua min 1. Ya, harapannya masih bisa diterima ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang tadi itu kan akarnya kebetulan beda ya, lambda 1 dan lambda 2. Tapi bagaimana kalau misalkan lambdanya sama gitu? Oke, ini yang A ya sudah dibahas ya. Kalau lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, maka kombinasi linear dari E pangkat lambda 1X dan E pangkat lambda 2X. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, sudah sesuai yang tadi ya. Ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan lambda 1 sama dengan lambda 2? Nah, berarti kita hanya dapat mendapatkan satu penyelesaian saja, yakni E pangkat lambda 1X. Tapi bukan berarti ya kita bisa muluk-muluk menuliskan itu C1 E pangkat lambda 1X tambah C2 lambda pangkat E pangkat lambda 1X. Ini kan ya ini kan bisa dijumlahkan kayak gini toh. Nah, tentunya nggak ada bedanya dong. Ya nggak ada bedanya sama kita menuliskan C biasa gitu kan. Ini salah ya, nggak boleh seperti ini. Yang benar adalah kalau misalnya ada variabel, ada akar yang sama, kita harus tambahkan, ya kita tetap tulis, tetap harus ada dua suku, tapi di suku kedua ditambahkan suatu, ini ya, variabel X di sini, variabel perubahan bebasnya gitu, ya, ditambahkan X. Tapi bagaimana kalau misalkan, ya misalkan kalau misalnya ada tiga yang sama, berarti kan ada C1, terus di sini C2X, atau misalkan C3X kuadrat gitu ya. Kalau 4, ya terus berlanjut seterusnya. Nah, sekarang ini ada contoh ya, bagaimana kalau misalkan persamaan diferensial seperti ini, PDB-nya seperti ini. Bagaimana penyelesaiannya? Ya ini sudah cukup eksplisit ya, kita bisa langsung mengambil akar-akarnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah 4 ya. Yang pertama adalah 4, yang kedua juga adalah 4 ya. Di sini ada akar kembar. Di sini apa? Ada lambda sama dengan min 2. Oke? Nah, sekarang kita ambil penyelesaiannya. Penyelesaian komplementer dulu ya. Dengan komplementer, berarti kan persamaannya kan AX pangkat lambda kali X. AE lambda kali X. Ya. Di AE ya sesuatu kali X. Lambdanya berapa? 4. Ya, berarti di sini 4, ini A1 gitu. Nah, karena di sini ada 4 lagi sebagai akar, maka di sini harus ditambah A2X, E pangkat 4X. Nah, seperti itu. Berarti kalau yang ketiga, ya ini karena beda ya, berarti kan ya berarti A3 kali E pangkat min 2X. Nah, ini adalah penyelesaian komplementernya. Dan kebetulan, karena ini PDB-nya homogen, maka Y sama dengan YC. Ya, sama dengan apa? Silahkan ditulis ulang ya. Oke, harapannya masih paham ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk yang C, jika persamaan auxiliary, persamaan 6 atau persamaan 12, nah yang ini ya. Ini ya, persamaan auxiliary, itu memiliki akar kompleks. Nah, sekarang akarnya kompleks nih. Maka kompleks konjugat akar tersebut juga menjadi penyelesaian. Nah, misalkan akar persamaan auxiliary-nya adalah A plus I beta, alpha plus I beta. Maka penyelesaian order 2-nya adalah, nah ini. Jadi, ini misalnya akar yang pertama ya. Ini misalkan akar, anggap aja lambda 1 gitu. Berarti kita harus mencari konjugatnya. Konjugatnya apa? Ya dengan cara menegatifkan I gitu kan. Simpel ya. Ingat lagi kuliah Marxis 1 ya. Nah, berarti konjugatnya adalah alfa min I beta. Maka nanti konjugatnya, baik konjugat maupun fungsi aslinya, ya itu harus masuk ke dalam akar. Ya, jadinya AE pangkat A plus I beta X tambah BE A alfa min I beta X. Ya ini disingkatnya, maksudnya ini E pangkat AX alfa X-nya bisa dikeluarin ya jadi seperti ini. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 sin beta X tambah C2 cos beta X. Ingat ya persamaan Euler ya. Ini ya.
kalau misalnya ada E pangkat IX itu sama dengan sin, cos cos X tambah I sin X. Ya, ini jangan lupa ya persamaan Euler ya. Nih disubstitusikan ke sini ya. Maka didapatkan persamaan dua-dua. Atau kita bisa juga nulis seperti ini. Y sama dengan C, E pangkat alpha X sin beta X tambah Y. Kalau saya personally, saya lebih suka antara 21 atau 22 ya. Ya, saya nggak terlalu banyak pakai 23 karena nanti ya gamanya ini saya kurang set aja gitu. Tapi terserah ya teman-teman mau pakai yang mana, sama saja gitu. Ya. Tapi kalau untuk pembahasan saya paling hanya pakai yang 21 ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Misalkan ada ini, M D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min KY. Ya ini mungkin udah banyak yang udah ketemu bentuk seperti ini ya. Ini adalah gerak osilasi pada pegas ya, pada pegas bermassa gitu. Terus bagaimana caranya kita menyelesaikan? Oke, tentunya saya bisa membuatnya seperti ini ya. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min KM, min K per M kali Y ya. Dan di sini kita bisa tarik ke kanan ya, tarik ke kiri. Berarti kan jadinya D kuadrat Y per DT kuadrat plus KM, K per M kali Y sama dengan 0. Nah di sini, ya ingat tadi ya, kita bisa mengasumsikan, menyimbolkan ya, D besar sama dengan D per DT ya. Misalnya seperti itu, maka ini jadinya apa? Jadinya adalah D kuadrat Y plus K per M Y sama dengan 0. Maka jadinya apa? Ya, kita bisa keluarin Y-nya ya. Jadinya adalah D kuadrat plus K per M Y sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita bisa akarin. Kita bisa faktorin. Jadinya apa? Jadinya adalah D plus I akar K per M ya, dikali D min I akar K per M sama dengan 0. Y-nya jangan lupa ya. Y sama dengan 0. Nah, ini kan ya kalau bisa dikaliin nanti bisa jadi seperti ini ya. Nanti coba dibuktikan. Intinya seperti itu. Maka kita bisa dapatkan akarnya, akar 1 sama dengan min I akar K per M. Ya. Sedangkan akar 2 itu sama dengan min I, akar 2 itu adalah I akar K per M. Nah, kita sudah dapatkan akarnya ya, berarti akar 1, akar 2. Nah, ini kan konjugat ya, ini kedua ini saling konjugat ya, saling konjugat. Maka nanti keduanya akan masuk ke dalam, terbukti ya, akan termasuk ke dalam persamaan ya, penyelesaian gitu. Jadi jadinya apa nih persamaan penyelesaiannya nih? Jadinya adalah, ini saya hapus saja ya. Ini harapannya teman-teman udah tahu. Oke, D per D. Ini saya tulis di sini ya. D sama dengan D per DT. Dan ini saya tahu di atas ya persamaannya. Persamaannya, maka penyelesaiannya adalah ini. Y sama dengan YC itu sama dengan A1 E pangkat min I akar K per M ya, kali X ditambah A2 ya, bisa teman-teman pakai A atau B ya, sama saja ya, I akar K per M X. Nah ini ya, atau kalau misalnya pakai persamaan 2.2 ya, ini bonus saja, berarti kan jadinya apa nih? Jadinya ya nggak ada E pangkat alpha X-nya ya jadinya. Maka jadinya adalah C1 sin akar K per M X tambah C2 cos akar K per M X. Seperti itu. Ya, simpel ya. Oke, harapannya bisa diterima ya. Ini kita bisa lanjut ke persamaan selanjutnya. Ya. Jadi ini 2.2 ya. Sekarang kita masuk ke persamaan diferensial tak homogen dengan koefisien yang konstan. Nah, sekarang persamaan diferensial tak homogen ini memiliki bentuk umum. Nah, ini bedanya. Tadi kan kalau homogen itu di sebelah kanannya itu ruas kanannya ada 0 kan? Nah, di sini enggak, di sini fx.
Nah, itu bedanya antara persamaan diferensial homogen dan tak homogen, gitu ya. Nah, terus ya ini bisa dipecah jadi seperti ini, ya. Tapi saya nggak ngelihat ini sih, saya nggak pernah ngelihat ini ya. Ya, saya langsung ke sini aja. Jadi kita harus mencari penyelesaian komplementer ya YC tadi dan penyelesaian khususnya atau penyelesaian pelengkap gitu. Penyelesaian khusus ya benar sih penyelesaian khusus YP ya. YC dan YP ya. Nah, biasanya saya suka menggunakan metode ini. Jadi ketika menemukan suatu soal ya saya langsung cari pertama langsung cari YC-nya. Terus habis itu nanti suku di ruas kanan ini akan jadi YP gitu. Nah, tentunya untuk mencari YP kita harus mengkira-kira ya, menggunakan fungsi coba yang sesuai gitu. Jangan sampai misalkan kita fungsi fx-nya itu misalnya bentuknya sinusoidal, tapi kita pakai fungsi cobanya eksponensial, kan nggak cocok ya. Maka ini saya sudah kasih ya beberapa tips gitu. Nah, kalau misalkan fx-nya adalah sin x atau cos x, ya kita ambil yang fungsi cobanya adalah yp sama dengan a sin x plus b cos x. Nah, kalau misalkan di sini bukan sin x, tapi misalkan sin 3x gitu. Maka di sini ganti a sin 3x tambah b cos 3x. Ya. Nah, kalau misalnya eksponensial e pangkat x, yp-nya adalah a e x. Kalau misalnya ini e pangkat 2x yang menyesuaikan, berarti e pangkat ae pangkat 2x. Kalau misalnya fx-nya ada konstanta, maka yp-nya pasti adalah konstanta juga. Itu ya. Oke, kita bisa lanjut ya, lebih yang bahasan lebih konkret ya di sini. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, udah jelas ya ini bukan persamaan yang homogen gitu kan. Bukan PDB yang homogen. Ya, langkah pertama apa? Ya kita selesaikan dulu ini ya, ruas kiri ya. Maka jadinya apa? Ya langsung aja d kuadrat min 4 y. Ya, kenapa demikian? Ya karena d tadi itu kan d per dx ya. D per dx. Nah, ini kan karena turunan kedua berarti d kuadrat per dx kuadrat. Berarti kan d kuadrat, ya, d besar kuadrat min 4y. Ya, sama dengan, ya kita ambil persamaan komplementernya, berarti kita ambil dulu sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita punya akarnya berapa? Akarnya adalah lambda 1 sama dengan 2, dan lambda 2 sama dengan min 2, ya kan? Karena kan ini jadinya 2, d plus 2, d min 2. Ya, maka di sini kita dapatkan persamaan komplementernya adalah A1 E pangkat 2X tambah A2 E pangkat min 2X. Ini ya masih sangat mudah. Kemudian ya saya sambil cek ya, supaya saya bisa lebih cepat gitu. Ini nomor berapa ya? Minggu kedua. Oke, ini minggu ketiga deh. Ini minggu ketiga. Ya, ini minggu ketiga. Oke. Ya, ini persamaan komplementernya kita dapat dulu, kita simpan ya. Kita simpan. Kemudian barulah kita cari persamaan khususnya nih ya. Nah, di sini kita lihat fx-nya berbentuk apa? Fx-nya adalah konstanta kan 10. Berarti nanti kita ambil penyelesaian khususnya ya konstanta juga gitu. Oke, di sini ya, berarti kita ambil dia konstanta, misalkan apa? Misalkan berarti kita ambil YP sama dengan apa misalkan C gitu kan. Kita akan cari nilai C ini gitu. Maka gimana caranya? Ya kita masukin aja ya. Kita tinggal masukin YP sama dengan C itu ke ini, ke persamaan semula. Ya jadi masukin persamaan YP sama dengan C ke persamaan awal. Yang ini ya, masukin ke sini. Substitusi ya, ini substitusi. Maka jadinya apa? Jadinya adalah ya berarti kan kalau YP double dot min 4YP sama dengan 10. Kalau YP double dot kan jadinya 0 kan? Karena YP-nya konstanta. Kalau diturunin terhadap apapun ya hasilnya 0. Ini min 4 kali C ya kan? Sama dengan 10. Berarti C sama dengan apa? Min 5 per 2. Nah, kita sudah dapat nih. Berarti oke. Berarti YP sama dengan C sama dengan min 5 per 2. Nah, kita sudah dapatkan nih YC dan YP. Sekarang kita bisa nyari persamaan
penyelesaian umumnya. Berarti Y sama dengan YC plus YP sama dengan A1 E pangkat 2X tambah A2 E pangkat min 2X dikurangin 5/2. Ya, nah ini sudah cocok ya. Nah dengan A1 boleh teman-teman nanti tambahin keterangan kok misalnya jadi soal A1 dan A2 konstanta. Ini boleh ya, tambahin ini. Nah, oke, ini adalah penyelesaian umumnya. Oke, harapannya masih aman ya. Oke, kalau misalnya ada di room ingin nanya juga silakan langsung dipotong aja ya. Oke, sekarang kita coba contoh yang kedua. Sekarang kita pakai fungsi cos. Ya, gimana caranya? Ya sama ya. Pertama kita cari dulu penyelesaian pelengkapnya atau penyelesaian komplemennya. Berarti kan ini jadinya D-1 kuadrat, ya enggak? D-1 kuadrat. Maka di sini udah jelas ya ada angka kembar. Angka kembarnya apa? Ya, jadi lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 1 ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan fungsi penyelesaian komplemennya. Berarti YC sama dengan A1 E pangkat X ya tambah A2X ya, karena ini sama A2X E pangkat X ya, ini ya persamaan YC-nya. Kita keep dulu. Sekarang kita lihat ininya fx-nya. Fx sama dengan 2 cos X. Maka kita ambil fungsi cobanya. Nah, karena ini adalah trigonometri, ya tadi ya, nih kita ambil YP-nya adalah A sin X plus B cos X. Ya. Berarti ini adalah A sin X plus B cos X. Ya, seperti ini ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ya tentu saja kita substitusi kembali ya YP ke ini. Berarti kan D kuadrat min 2D plus 1 YP sama dengan 2 cos X. Ya. Maka turunan kita lihat sekarang. Turunan 2 kali YP. Berarti kejadiannya adalah jadinya min A sin X min B cos X. Ya. Ini turunan 2 kali. Kalau saya nulisnya agak ke bawah ya. Saya nulisnya agak ke bawah aja. Ke bawah. Berarti ini jadinya min A sin X tambah dikurang B cos X. Ya, ini untuk turunan kedua. Min 2 kali turunan pertama. Turunan pertama berarti kan A cos X min B sin X. Ditambah 1 kali YP. Berarti ya kita tulis ulang A sin X plus B cos X sama dengan 2 cos X. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, yang kita bisa sederhanain. Ini min A sin X, ini plus A sin X ya. Ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Min B cos X berarti bisa dicoret juga. Berarti sisa ini ya. Sisa min 2A cos X plus 2B sin X sama dengan 2 cos X. Nah, di sini kita bisa mencari nilai A dan B. Ya. Oke, tolong bedain A sama B yang di sini dan yang di sini ya. Ini, oh ya, untungnya beda ya. Saya tahu A1 dan A2. Ya, sekarang kita cari nilai A dan B. Ya, bisa dilihat ya dari bentuknya. Nah, di sini kan di sisi kanan hanya ada cos. Ya, ini ada cos. Berarti kesimpulannya apa? Ya, ini ya. Jadi min 2A sama dengan 2. Ya, karena ini sama-sama cos. Ya, jadinya adalah A sama dengan min 1. Hanya min 1. Kalau B bagaimana? Kan di kanan tidak ada sin X. Ya, berarti kesimpulannya apa? B sama dengan, ya 2B sama dengan 0. Maka B sama dengan 0. Nah, ini ya. Berarti nanti YP-nya adalah apa? Ya, kita lihat ini. YP sama dengan A sin X plus B cos X. Berarti min sin X. Nah, udah jelas ya. Nah, sekarang kita sudah punya YC dan YP. Kita bisa cari Y. Maka Y sama dengan, oke, saya ganti warna ya. Berarti Y sama dengan apa? YC plus YP. YC-nya adalah ini ya, jadi A1EX tambah A2XEX dikurang sin X. Nah, ini ya penyelesaian umumnya. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, yang B. Nah, sekarang kita menggunakan metode pengintegralan persamaan order 2 yang berturut-turut. Nah, gimana nih maksudnya?
Ini metodenya sedikit panjang ya, karena gini. Tapi ya di sisi lain dia nggak perlu pakai YC dan YP ya. Tapi bisa panjang, metode ini bisa panjang untuk kasus-kasus tertentu. Ya, ini saya jelaskan saja langsung ya. Jadi ini misalnya ada persamaan D kuadrat Y per DX kuadrat min DY per DX min 2Y sama dengan E pangkat X. Ya, ini bisa dituliskan, ya kalau difaktorkan bisa jadi seperti itu ya. Jadi D-1 plus, D-1 kali D plus 2Y sama dengan E pangkat X. Ya. Nah, tapi di sini ya kita misalnya mengambil ya, U sama dengan ini. Misalnya kita ambil ini, itu sama dengan U. Ya. Maka persamaan 32 menjadi D-1 kali UY, kali U, ya, karena U sama dengan D plus 2 kali Y, D-1 U sama dengan EX. Ya, ini bisa dibuat persamaan seperti ini, DU per DX min U sama dengan E pangkat X. Nah, ini kan membentuk apa ya? Membentuk persamaan yang linear kemarin ya, yang ada P, PX, dan QX ya. Ini kan PX, ini apa? QX. Bentuk persamaan linear. Ya, saya tambahin. Ini membentuk persamaan linear order 1 ya. Nah, ini persamaan linear order 1, berarti bisa diselesaikan dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini kan sudah kita peroleh di sini apa? PX-nya adalah min 1 ya. Di sini PX-nya adalah min 1, QX-nya adalah E pangkat X. Nah, ini sudah dimasukin sini. Nah, di sini kita cari seperti biasa faktor pengalinya, yaitu eksponen integral PX dx. Dengan sangat mudah kita bisa dapatkan. Nih. Terus kita masukin ke persamaan yang ini. Mu kali U sama dengan integral mu kali QX dx. Ya, kita di sini mencari U ya. Ya, nanti teman-teman bisa selesaikan ini ya. Nah, kemudian ya kita sudah dapat U di sini. Ya, maka kita kembaliin ke persamaan yang di sini. Kita kembalikan ke 3.3. Berarti U-nya adalah ini ya, X plus C, E pangkat X sama dengan 2 plus D plus 2 kali Y. Ini ya. Maka diperoleh DY per DX plus 2Y sama dengan X plus C, EX. Nah, ini lagi-lagi kita membentuk persamaan linear. Ya, lagi-lagi ini membentuk linear. Persamaan linear order 1. Nanti kita harus nyelesain lagi. Nah, ini kita nyelesain lagi. Berarti kita harus 2 kali pakai persamaan linear. Berarti kan ini kita ketemu P aksen X misalkan. Yang ini adalah X, QX aksen ya. Nah, ini kita selesaikan lagi, kita dapat seperti ini dan akhirnya didapatkan YP. Ini harusnya bukan YP ya, tapi ini lebih tepatnya sudah masuk Y ya. Y ini udah penyelesaian umumnya. Nah, ini kan perhatikan bahwa dengan cara perintegralan berturut-turut kita tidak perlu mencari penyelesaian pelengkap dan penyelesaian khusus secara terpisah. Tapi ya menurut saya metode ini agak sedikit lama ya, memakan waktu lama dan 2 kali iterasi dibandingkan sama metode ini yang YC dan YP kita cari terpisah kan cuman ya. Dan ini kalau ini juga rawan kesalahan ya, karena ini kan kita berhadapan dengan integral yang belum tentu bisa mudah gitu kan. Ya, itulah kekurangan dan kelebihan dari metode ini. Kalau saya sarankan sih tetap pakai yang YC-YP ya, tapi terserah teman-teman mau pakai yang mana gitu. Nah, sekarang yang C ya, ini penyelesaian bagi fx berbentuk eksponensial. Nah, tinjau suatu PDB dengan fungsi kx sama dengan ke pangkat cx. Fx sama dengan ke pangkat cx. Dengan k dan c suatu konstanta. Konstanta C itu bisa berupa bilangan kompleks. Ya, tadi kan kita sudah belajar tentang bilangan kompleks, enggak masalah ya. Misalkan akar persamaan auxiliary-nya adalah lambda 1 dan lambda 2, atau PDB-nya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini bentuk yang sudah sehari-hari ya. Ya, berarti sama ya. Sebelumnya kita cari YC-nya dulu dari yang kiri, barulah kita cari YP-nya dari yang kanan. Nah, setelah itu, nah sekarang di sini ada beberapa kemungkinan ya. Nah, di sini kan nilai C-nya itu bergantung sama, kita lihat, ya lambda 1, lambda 2, dan C itu
Ya, dia kan saling mempengaruhi ya sebenarnya. Nah, untuk kasus yang pertama, jika C itu tidak sama dengan lambda 1 dan lambda 2, jadi tiga-tiganya ini beda. Lambda 1, lambda 2, dan C itu beda. Jadi yang perlu diperhatikan itu lambda 1, lambda 2, dan C. Kalau misalnya tiga-tiganya beda, maka penyelesaian khususnya itu berbentuk C, E pangkat CX. Ya, berarti menyesuaikan nih ya. Pangkatnya, E pangkat CX, ini juga pangkat ECX. Ya, pangkat CX. Nah, kalau C itu sama dengan lambda 1 atau lambda 2, ya tapi lambda 1 sama lambda 2-nya nggak sama, maka penyelesaian khususnya berbentuk CX, E pangkat CX. Ya, di sini ada faktor tambahan nih, ada tambah variabel X. Ya, mirip seperti yang kasus tadi. Tapi kalau tiga-tiganya sama, maka penyelesaian khususnya berbentuk CX kuadrat. Nah, ini kan nambah satu lagi kan, nambah satu lagi pangkatnya E CX. Ya, sebenarnya cara mengingatnya seperti ini. Kalau misalnya tidak ada yang sama, berarti kan tidak ada yang sama, berarti C kali CX pangkat 0, CX, E pangkat CX. Ya, ini kalau tidak ada yang sama, maka 0, X-nya pangkat 0. Jadi seperti ini. Tapi kalau hanya ada satu yang sama, gitu, satu suku yang sama, berarti CX pangkat 1, E, CX. Tapi kalau ada dua, ya dua, maksudnya ini sudah, maksudnya C sudah sama dengan ini lagi gitu. Berarti ada dua dia samanya. Kembarnya 3. C pangkat X kuadrat, E pangkat CX. Nah, seperti itu cara ngingetnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, sekarang bagaimana ini? Ya, langsung saja ya. Berarti kan D, ya D kuadrat plus D min 2 Y sama dengan E pangkat 2X. Ya, berarti kalau kita nyari YC-nya apa? YC-nya adalah A1 E pangkat. Oke, ini difaktorin jadinya apa? Difaktorin dulu ya. Difaktorin dulu jadinya ada D plus 2 D min 1 ya. D plus 2 D min 1. Maka nanti YC-nya sama dengan A1 E pangkat min 2X tambah A2 E pangkat X. Ya kan? Karena ini min 2, ini 1 ya, seperti ini. Oke, kita simpan dulu YC-nya. Sekarang kita lihat FP-nya. Sorry, Fx-nya. Fx sama dengan E pangkat 2X. Nah, kita lihat, ada nggak akar yang sama? Apakah 2 ada nggak sama dengan salah satu akar di sini? Ini kan lambda 1 min 2. Nah, 2 pangkat, ini kan C. C-nya sama dengan 2 kan di sini ya. C sama dengan 2. Nah, kan tidak sama dengan kedua akar. Tidak sama dengan lambda 1 dan tidak sama dengan lambda 2. Nah, berarti apa? Berarti kita gunakan kasus yang pertama. Ya, ini kita gunakan kasus yang pertama karena C tidak sama dengan lambda 1, tidak sama dengan lambda 2. Seperti itu. Ya. Maka di sini kita ambil fungsi cobanya. Fungsi coba YP sama dengan C besar E pangkat 2X. Ya, gitu ya. Terus kita substitusikan YP ke sini. Ke yang pertama, berarti kan YP double aksen plus YP aksen min 2YP sama dengan E pangkat 2X. Nah, ini kalau diturunin 2 kali jadinya adalah 4C E pangkat 2X tambah kalau diturunin sekali 2CE 2X dikurangin 2 kali C E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Nah, sekarang lihat, kita bisa nyoret ini. Nah, ini kan bisa dihilangin ya. Maka jadinya apa? Jadinya adalah 4, 2, min 2. Berarti kan 4C sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. 4C sama dengan 1. Maka C sama dengan 1/4. Maka nanti persamaan komplemennya, persamaan persamaan pelengkap adalah YP berarti sama dengan ini ya, CE pangkat 2X berarti 1/4 E pangkat 2X. Nah, terus habis itu menggabungkan ini dan ini, ya, kita bisa dapatkan apa? Y ya, Y sama dengan YC plus YP. Nanti silahkan ditulis sendiri. Ya, itu ya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kalau yang kedua, nah ini sedikit menantang ya, karena gini, ini kan apa ya? Kalau difaktorin jadinya D plus 1 kuadrat.
Ya enggak? Nah, di sini apa? Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 1. Ini kan berarti nanti persamaan komplemennya adalah A1 E pangkat min X tambah A2 kali X, ya karena ini sama, E pangkat min X. Nah, ini persamaan komplemennya. Bagaimana dengan persamaan khususnya? Berarti YP sama dengan apa? Kita mengambil suatu fungsi coba, tapi kita lihat nilai C, lambda 1 dan lambda 2-nya adalah sama ya. Oke, ini sama dengan, ternyata juga sama dengan C ya. C-nya sama dengan min 1 gitu kan. Maka YP kita ambil C X kuadrat E pangkat min X ya. Karena tiga-tiganya sama kan. Sesuai dengan teorema ketiga nih. Karena tiga-tiganya sama, kita ambil CX kuadrat ya. Ini persamaan yang ketiga, ini 3. Maka ya seperti biasa kita substitusi ke dalam. Berarti kita dapatkan apa? Berarti kan turunan keduanya ditambah 2 kali turunan pertama ditambah turunan ditambah YP sama dengan 2E pangkat min X. Berarti turunan keduanya apa ini? Nah, kita harus hati-hati karena di sini kan yang fungsi X bukan cuman E-nya tapi juga ada X kuadrat ya. Nah, di sini kita kayaknya butuh perhitungan oret-oretan sendiri dulu. Ya, jadi YP sama dengan C X kuadrat E pangkat min X. Berarti YP aksen, berarti turunan pertamanya kan sama dengan 2CX E pangkat min X dikurang C X kuadrat E pangkat min X. Atau sama dengan, ya berarti sama dengan 2CX min CX kuadrat E pangkat min X. Ya, kalau bisa diturunin sekali lagi, berarti kan jadinya apa? Yang depan, turunan depan apa? 2C ya, 2C min 2CX gitu ya, E pangkat min X, tambah turunan belakang, berarti min 2CX min CX kuadrat E pangkat min X. Ya, ini bisa kita kelompokin ya. Jadinya apa? Oke, jadinya 2C min 4CX plus CX kuadrat kali E pangkat min X. Ya, nanti silakan dihitung sendiri ya untuk pembuktian yang lebih pelan gitu. Ya, terus kita substitusi ke sini. Berarti jadinya apa? 2C min 4CX tambah CX kuadrat. Ya, ini E pangkat min X-nya bisa hilang semua ya. Langsung saya coret semua. Saya tidak tulis lagi. Karena ini masing-masing kan ada E pangkat min X, E pangkat min N, E pangkat min X. Ini juga E pangkat min X. Saya coret langsung semuanya ya. Saya tidak tulis di sini. Nanti ini tambah untuk yang kedua 2CX min CX kuadrat tambah YP. YP-nya berarti CX kuadrat sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa kita sederhanain ini ya. Dari yang pangkatnya paling tinggi berarti 2CX kuadrat ya. 2CX kuadrat. Oke, sebentar. Ini yang X kuadrat ya. Ini 1 tambah 1 min 2 berarti 0 ya. Untuk X kuadrat tidak punya, hilang di sini. Terus di sini min 4CX tambah 4CX berarti hilang juga ya, 0. Berarti sisanya adalah 2C sama dengan 2. Maka C sama dengan 1 ya. Kita dapatkan C sama dengan 1, maka YP-nya adalah X kuadrat E pangkat min X. Nah, kita sudah dapatkan YC dan YP. Sekarang langkah selanjutnya gimana? Ya, kita cari Y sama dengan, penyelesaian umumnya adalah YC plus YP ya, sama dengan berapa? Nanti silahkan dilanjutkan. Gitu ya. Oke, ya kita bisa lanjut ke persamaan soal selanjutnya ya. Oke, ke metode selanjutnya yakni penggunaan eksponensial kompleks ya. Nah, di sini di sini kan kadangkala ya fungsi fx ini berbentuk fungsi sinusoidal atau suatu fungsi yang periodik. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa menuliskan fungsi fx sebagai bentuk eksponensial kompleks. Jadi di sini ya kita akan mengambil suatu fungsi yang mirip gitu, suatu fungsi yang serupa, tapi dengan fx-nya itu adalah bentuknya seperti ini, e pangkat i ax. Ya tentunya berkorespondensi dengan ini, dengan k sin ax atau k cos ax ya, berkorespondensi dengan ini. Ya, nanti kita akan menentukan yang kita ambil adalah bilangan real atau imajiner.
Ya gitu ya. Nah, nih, sebelum mulai mengerjakan, cari persamaan serupa yang mengandung bagian real dan imajiner. Di akhir, ambil bagian YP yang sesuai dengan soal, real atau imajiner. Dan ingat, ini persamaan Euler itu E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Jadi ini, ya, kita cari YC-nya dulu ya. Berarti ini kan jadinya D kuadrat plus D min 2Y. Ya kan? Berarti ini jadinya apa? Lambda 1 sama dengan ini 2 min 1 ya jadinya. D plus 2, D min 1 kan. Jadi ya D lambda satunya min 2, lambda 2-nya adalah 1. Ya. Nah, ini berarti kan nanti YC sama dengan A1 E pangkat min 2X tambah A2 E pangkat X. Nah, ini ya untuk YC-nya. Sekarang YP-nya. Ya, sekarang ini. Nah, tadi kan saya bilang carilah dulu fungsi serupa ya dalam bentuk eksponensial yang berkorespondensi dengan ini. Maka fungsi yang berkorespondensi dengan ini adalah 4 kali E pangkat I 2X, ya enggak? Nah, ini kan. Nah, nih. Ya. Ya, karena kan kalau misal kita jabarin, maka ini menjadi 4 cos 2X tambah I kali 4 sin 2X. Nah, berarti nanti hasil akhirnya kita ambil ada persamaan imajinernya. Ya, yang kita pakai ada imajinernya nanti. Tapi untuk sementara ya kita pakai dulu, kita selesaikan dulu dengan ini ya, dengan fungsi coba ini. Catatan saya ya. Saya buka dulu catatan saya. Ya, anggaplah istirahat sebentar ya. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita ambil, nah karena kan kita mau mengasumsikan pakai yang ini ya, pakai 4E I2X. Berarti kita ambil YP-nya adalah, masih ingat apa? C E pangkat I2X. Ya kan? Kita ambil bentuk fungsi cobanya gitu kan. Maka kita ya seperti biasa kita masukin ke persamaan awal. Berarti kan YP double aksen min ganti warna ya biar nggak bosan. YP double aksen plus YP aksen min 2YP sama dengan apa? 4E pangkat I2X. Ya. Ini kita substitusi, masuk, berarti jadinya kalau turunan kedua, berarti kan I kuadrat kali 4 ya, berarti min 4. Min 4 CE pangkat I2X. Terus kalau diturunin pertama jadinya plus I2 CE I2X. Min 2 CE I2X 4 sama dengan 4E I2X. Ya, ini bisa dicoret semuanya I2X ya. Maka jadinya apa? Jadinya adalah min 4C tambah I2C. Oh, C-nya dicoret ya. Oh, enggak, C-nya enggak dicoret, sorry. I2C min 2C sama dengan 4. Nah, di sini kita dapatkan C kali berapa nih? Ini kan min 6 ya. Jadi jadinya adalah min 6 plus 2I, gitu kan? 6 plus 2I, ya, sama dengan 4 ya. Maka C sama dengan 4 per min 6 plus 2I. Tapi kan kita nggak boleh menaruh imajiner di penyebut. Maka kita kalikan dengan min 6, min 2I dengan lawannya, dengan konjugatnya ya. Ini ya. Maka ini jadinya apa? Min 24, min 8I per, jadinya ada 36 tambah 4 ya. Jadinya ada C sama dengan min, berarti ini kan 40 ya. Berarti kan sama-sama dibagi 8 bisa ya. Berarti ini min 3 min I per 5 ya. Min 3 min I per 5.
atau sama dengan min 1/5 3 plus I. Nah, ini kita dapatkan C. Kita dapatkan C, terus kita substitusi kembali ke YP. Ya. Maka sekarang kita lihat, ya, kita tambah page ya. Sekarang YP kan sama dengan apa? Sama dengan min 1/5 3 plus I kali E pangkat I2X. Nah, sekarang YP-nya kita ekspansikan E pangkat I2X-nya. Berarti jadinya min 1/5 3 plus I ini dikali sama cos 2X plus I sin 2X. Kita kalikan sekarang. Ini min 1/5-nya abaikan ya, nggak apa-apa. Nah, bukan abaikan sih, maksudnya nggak usah dimasukin ya, taruh di luar. Oke, ini kita kali silang, berarti yang kita langsung aja kelompokin yang fungsi yang real dan yang imajiner. Kalau yang real itu ada 3 cos 2X sama yang ini I dikali I, berarti kan min 1 jadi ya. Ini min sin 2X. Ditambah sama bagian yang imajiner, yakni yang pertama adalah cos 2X dan 3 sin 2X. Nah, ini kita sudah dapat bagian real dan bagian imajiner. Ini yang real, ini yang imajiner. Tapi sekarang kita balik lagi ke persamaan awal. Nah, di sini, di soalnya, kan kita hanya butuh bagian yang imajiner. Jadi nanti, ya, YP, ini kan YP milik yang ini, yang 4E pangkat I2X. Tapi kan kita hanya cari yang bagian miliknya 4 sin 2X, yakni yang bagian imajiner. Ya. Maka kita hanya ambil YP, ya, sama dengan ini, yang ini saja. Kita hanya ambil min 1/5 dikali cos 2X tambah 3 sin 2X. Ini yang bagian imajiner. Nah, I-nya nggak usah diikutin ya, kita cukup ngambil ini, angka di dalamnya saja, bilang fungsi di dalamnya saja. Maka ya sudah, kita dapatkan YC dan YP. Maka Y sama dengan YC plus YP. Sama dengan ya sekian. Oke, gitu ya penyelesaiannya. Nah, sekarang kita coba lagi satu contoh. Ya, seperti biasa apa yang kita lakukan yakni ya, memfaktorkan ya. Di 2D tambah 10 sama dengan ya 2D tambah 10 ya. Nah, di sini kan nggak bisa dengan cara ini ya. Nggak bisa dengan cara apa? Cara faktor ya, nanti berarti teman-teman harus nyari pakai ini. Min 2 plus minus B kuadrat berarti 4, min 4 kali 1 kali 10 akar 2 ya. D sama dengan min 1 plus minus setengah, enggak usah, 4 min, jadinya akar imajiner ya, enggak apa-apa. Berarti ini kan jadinya akar 1 min 10, berarti min 9 ya. Berarti D sama dengan min 1 plus minus I kali 3 ya. Nanti teman-teman silahkan bikin, dari sini bisa dibikin persamaan GC-nya itu bagaimana gitu. Silahkan ya, dilanjutkan. Terus kita masuk ke ini, yang YP-nya. Nah, kita sekarang ambil YP untuk fungsi cobanya ini. Bisa kita ambil untuk 100 E pangkat I 4X ya, yang berkorespondensi dengan ini. Maka ya kita substitusikan ke dalam ya. Berarti kan YP double aksen plus 2YP aksen tambah 10YP sama dengan 0. Sama dengan 100 cos 4X. 100 I E 4X. Ya, ini ingat, ini bagian apa? Kalau cos kan bagiannya real ya. Berarti nanti kita ambil YP-nya untuk bagiannya real. Gitu. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Berarti berapa ini? 100 kali ada dikali ya, dikali 16 ya, dikali 16 karena kan 4 2 kali diturunin ya, min ya, karena I E pangkat I 4X tambah 2 kali 4I gitu, 4I E pangkat I 4X tambah 10 10 kali 100 ya, ini jangan lupa 100-nya, jangan lupa 100 kali I E pangkat I4X tambah 10 kali 100 E pangkat I4X sama dengan 100 E pangkat I4X.
Ya, jadi ini E pangkat I 4X-nya bisa hilang. Begitu pula dengan 100. Ya, jadinya apa ini? Min 16 tambah 8I tambah 10 sama dengan 1 ya. Berarti ini jadinya 26 plus 8I sama dengan 1. Berarti 8I sama dengan... sebentar. Ada yang hilang kayaknya. Oh iya. Salah ya. Sebentar. Salah. Bukan begini. Oke. Ya, saya keliru. Di sini harusnya ini... Sorry, ini harusnya kan FP... Ya, sorry, FX-nya adalah 100 cos... 100 I4X. Tapi YP-nya... Fungsi cobanya itu adalah C, E pangkat I4X. Aduh, parah. Ya harusnya C ya, bukan 100. Sorry. Oke, mohon maaf ya, ulang sedikit. Ini sama dengan, ya, oke, mohon maaf ya. Oke, ini kita turunin, berarti kan jadinya min 16I. Sorry, I-nya udah hilang ya, udah I kuadrat, ya, jadi min 16 E pangkat I4X. Ini tambah 8I, kan 2 kali 4I, E pangkat I 4X, tambah 10C, oh ya C-nya jangan lupa ya, C ini juga ada C di sini, 10C E I 4X, sama dengan 100 E pangkat I 4X. Nah ini E pangkat I 4X-nya hilang, maka di sini jadi min 16 tambah 10 berarti min 6C tambah 8IC sama dengan 100. Ya. Berarti kan C sama dengan 100 per min 6 plus 8I, ya Kak? Itu sama dengan 50 per min 3 plus 4I. Tapi kan ini bentuknya masih nggak boleh ya. Harus kita kalikan sama konjugatnya masing-masing. Berarti 50 per min 3 plus 4I kali min 3 min 4I per min 3 min 4I. Hasilnya adalah apa? Min 150 min 200I per 5 ya. Ya Kak, 3, sebentar, bukan 5, 3 kuadrat tambah 16, berarti 25 ya. 25. Berarti hasilnya C sama dengan ini bagi 25, berarti min 6, min 8I. Nah ini, kita dapatkan C-nya adalah min 6, min 8I. Ya, terus kita masukin ke dalam sini, YP-nya. Ditambah dulu ya. Berarti YP sama dengan min 6, min 8I. Berarti min 6, min 8I kali E pangkat I 4X. Ya enggak? Nah, terus kita ekspansikan. Berarti min 6, min 8I. Ini adalah 4. Ini ada cos 4X plus I sin 4X. Ya, berarti kita ambil, langsung aja kita pecah ke bagian real sama imajiner ya. Nah, kalau bagian realnya itu adalah min 6 cos 4X. Terus ditambah 8 sin 4X ya. Ini bagian realnya. Kalau bagian imajinernya berarti tambah I kali, berarti ini min 6 sin 4X. Terus min 8I kali cos 4X, berarti min 8 cos 4X. Nah ini bagian imajiner. Ini bagian real. Ini bagian imajiner. Nah kita lihat di awal, ini kan fungsi fx-nya adalah real. Ya. Cos, karena di cos berarti bagiannya real. Berarti kita ambil yang ini. Berarti nanti YP sama dengan min 6 cos 4X plus 8 sin 4X. Nah, ini kita ambil. Berarti nanti kita sudah dapatkan KY sama dengan YC plus YP ya sama dengan apa? Silahkan teman-teman lanjutkan. Itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tentang persamaan diferensial dengan fx berupa eksponensial dan polinomial. Jadi di sini collab dia antara eksponen dan polinomial. Nah, tentu saja kita harus menggunakan strategi yang berbeda gitu. Nah, ini misalkan nih Pn adalah polinomial berderajat n. Penyelesaian PDB itu berbentuk seperti ini. Jadi YP ya. Jadi sebenarnya yang beda tuh beda cara nyari itu cuma YP-nya doang. Kalau YC ya sama aja dari awal sampai akhir, YC-nya sama. YP-nya beda-beda gitu. Ya. Nah, kalau di sini untuk C tidak sama dengan lambda 1 dan lambda 2. Berarti tiga-tiganya beda gitu. Nah, ini berarti C
berarti kan YP sama dengan E pangkat CX, Qn X. Ya. Dan Qn ada polinomial dengan derajat yang sama dengan Pn. Jadi nanti kita misalkan gitu, misalkan nih Pn, Pn itu adalah derajatnya misalkan X kuadrat, misalnya Pn sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1, misalkan gitu. Maka nanti kita ambil Qn itu dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah ini kan Pn itu ordernya, Qn itu ordernya sama dengan Pn, tapi kita belum tahu koefisien berapa. Nah ini yang kita cari. Itu. Nah, kalau untuk C tidak C itu sama dengan lambda 1 atau lambda 2, berarti hanya ada dua yang sama gitu. Ya, berarti kan ditambahin aja satu faktor X di sini. Kalau misalnya tiga-tiganya sama, C, lambda 1 dan lambda 2, berarti faktornya jadi X kuadrat. Ya, simple as that ya. Ini polanya sama kayak yang tadi-tadi gitu. Nah, sekarang ya jangan lupa syarat pada C ya. Nih. Nah, kan tadi sudah ada hint ya di bagian sebelumnya ya. Seperti ini. Ini memang ini identik ya, identik dengan cara nyari ini faktor ya, faktornya gitu. Hubungan antara C, lambda 1 dan lambda 2. Teman-teman harus cermat besok. Jadi jangan langsung abrek gitu. Wah, ini C-nya berapa, lambda 1-nya berapa, lambda 2-nya berapa, terus langsung masukin. Jangan ya. Tapi dicek dulu. Cek dulu sama atau enggak. Ada yang sama atau enggak. Kalau nggak ada yang sama berarti aman, tapi kalau ada yang sama berarti harus ditambahkan faktor X ya, entah itu X atau X kuadrat, tergantung berapa banyak yang sama. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Ya seperti biasa ya, cari dulu nih, D kuadrat tambah 1, ya kan, maka jadinya adalah D plus I, D min I. Nah ini ya, jadinya adalah akar imajiner. Berarti kan jadinya YC sama dengan A1 E pangkat I X tambah A2 E pangkat min I X. Nah ini persamaan komplementnya. Terus ini sekarang kita cari persamaan pelengkapnya, fungsi pelengkapnya. YP-nya, kok pelengkap? Persamaan khususnya, fungsi khususnya. Berarti 2X E pangkat min X. Berarti kan di sini kita lihat berdasarkan rumus E pangkat I alpha X. Kok pangkat I? Oh, enggak. Udah, abaikan aja. Ya, enggak apa-apa. Kita pakai ini ya, tetap pakai yang biasa ya. Berarti kan I pangkat I min X, ya berarti kita ambil YP-nya adalah, kita ambil YP sama dengan apa? E pangkat min X dikali sama polinomial. Polinomial X-nya kita lihat. PX-nya pangkat order berapa? Ya karena 2X berarti ordernya 1 ya. Berarti tentu saja kita harus tambahin order 1 di sini. Berarti kan misalkan kita simbolkan apa C, X ya. CX tambah D gitu kan. Ya sebenarnya D ini unnecessary sih. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Kita masukin CX plus D aja gitu. Maka nanti kita substitusikan, berarti YP aksen, YP double aksen plus YP sama dengan 2X E pangkat min X. Ini jadinya apa? Jadinya YP, ini kalau diturunin 2 kali kan berarti jadinya habis ya, ini 0. Ya, terus ditambah sama YP, YP berarti kan berapa? CX tambah D, E pangkat min X, 2X E pangkat min X. Ya. Nah, di sini kita udah bisa dapatkan dua, ya, C dan D. Ini C, kita lihat. Ini CX plus D sama dengan 2X. Berarti C sama dengan 2, udah otomatis ya. Kalau D sama dengan 0, ya karena nggak ada konstanta di sebelah kanan. Ya, ini ya. Maka nanti, ini. Berarti YP sama dengan E pangkat min X kali 2X. Nah, ini ya, untuk YP. Maka kita sudah dapatkan nih, ini dan ini. Maka kita dapatkan Y sama dengan YP plus YC plus YP sama dengan ya. Nanti silakan teman-teman masukin. Ya, itu. Terus kita coba lagi. Nah, sekarang yang lebih kompleks ya. Sekarang ini kita yang seperti biasa kita faktorin dulu. Berarti ini min D tambah 9. Berarti ini jadinya ada D min 3 kuadrat. Kan lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 3. Berarti ini apa? YP,
YC sama dengan apa? 1E pangkat 3X tambah A2X E pangkat 3X. Nah, nih YC-nya. Sekarang YP. Ini YP. YP-nya sama dengan, nah ini fungsi coba kan. Nah, kita lihat sekarang. Ya, tentu saja karena eksponennya pangkat 3X ya, kita pakai E pangkat 3X. Terus, lihat, polinomialnya kan order 1 ya, 12X. Berarti kita ambil, misalkan CX tambah D. Ya, menyesuaikan dengan ordernya, order tertingginya. Itu. Berarti kita masukin ke persamaannya, berarti YP ya, double aksen, min 6YP aksen, plus 9YP sama dengan 12X E pangkat 3X. YP double aksennya sama dengan 0 ya, karena ini kan faktornya apa polinomialnya derajat tertingginya 1, berarti diturunin 2 kali udah habis ya. Terus kalau ini yang kedua berarti min 6 kali ya E pangkat 3X kali ya turunin sekali ya, berarti kan jadi C ya. Terus tambah 9 kali 3X CX tambah E pangkat 3X C X plus D sama dengan 12 E pangkat 3X. Ya, ini bisa dicoret ya. Ini bisa coret, ini coret, ini coret. Oke, jadinya apa? Jadinya adalah min 6C tambah 9CX tambah 9D sama dengan 12X, ya nggak? Nah, terus yang bisa kita jumlahkan apa di sini? Oke, ini kita kelompokin dulu ya. Jadinya adalah 9CX tambah dalam kurung 9D min 6C sama dengan 12X. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang di sini kan ini ada X, ini ada X. Berarti kesimpulannya apa? 9C sama dengan 12. Ya kan? Koefisiennya sama. Berarti C sama dengan 4/3. Nah, ini C-nya sama dengan 4/3. Kemudian D-nya kan, oke. Kan di sini tidak ada konstanta, berarti kan 9D min 6C sama dengan 0. Maka D sama dengan 6/9C. Ya sama dengan berapa? 6/9 kali 4/3. Berarti D sama dengan ini 2/4, 8/9 ya. 8/9. Nanti silakan dicek ya, kalau misalnya ada salah tolong dibenarkan. Maka di sini kita dapatkan YP sama dengan apa? E pangkat 3X, CX berarti 4/3X tambah 8/9. Nah, ini fungsi cobanya. Fungsi penyelesaian pelengkapnya atau khususnya. Nah, kita sudah punya ini. YC dan YP, berarti Y sama dengan YC plus YP. Ya, simple as that ya. Nggak perlu sepanang-sepanang ngerjain gitu. Ya tentu saja nanti pas ujian teman-teman jangan nulis kayak gini ya. Nulisnya dalam tulisan yang lebih bagus gitu. Ya, teman-teman pakai kalimat gitu. Pertama-tama kita cari dulu nilai dari YC gitu atau fungsi komplement. Kemudian bla 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 kerjain, terus setelah itu kita akan mencari nilai YP. Diasumsikan bahwa bla 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 bla. Nah, terus teman-teman langsung masukin. Itu ya. Jadi jangan langsung babas-babas tobros saja, nanti dosennya nggak ngerti ya. Ya, dosen tuh ya memang biasanya pengoreksi itu memposisikan diri sebagai orang yang nggak paham apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya mereka baca tulisannya teman-teman, kalau mereka nggak paham ya udah nilai teman-teman ya kurang bagus gitu kan. Ya itu intinya ya. Tapi bisa lah, teman-teman bisa kalau udah paham konsepnya, apapun tuh bisa dikerjain. Oke, kemudian nomor 11 ini terakhir ya. Ini saya bantu secara singkat, berarti D kuadrat plus 2D plus 17. Ya ini pakainya adalah ini ya. Berarti D sama dengan ya, ini berarti min 2 plus minus akar 4, min 4 kali 17 ya. Per 2. Nanti silakan teman-teman dapat D-nya sama dengan berapa, plus minus berapa, terus dapat lambda 1, dapat lambda 2, gitu kan, cari IC. Nah, terus saya bantunya di sini. Saya ngebantunya di sini. Ya, berarti kita ambil YP-nya berapa nih? Oke, kita lihat dari eksponennya dulu. Dari ini ya, 60. Atau gini, kita ambil YP-nya adalah C, misalkan C kali E pangkat min 4X kali, oh ini ada sin ya. Astaga, berarti belum, harusnya belum sampai sini. Ada nggak penjelasannya? Oh enggak, sudah habis. Oh jadi gini ya, udah nggak apa-apa saya jelaskan ya. Jadi kalau sin ya berarti kan kita ambil fungsi cobanya ya, berarti kan sin iya A, jangan A deh. Apa misalkan alfa ya, alfa sin 5x tambah beta cos 5x. Ya, ini ya.
kalau misalnya fungsinya trigonometris, biasa kita ambil fungsi YP-nya adalah ini. Apa sesuatu sin 5x tambah sesuatu cos 5x ya, menyesuaikan dari ini. Kalau ini 5x ya 5x, kalau ini 3x ya 3x, kalau ini min x ya min x ya, seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ya. Terus habis itu ya tentu saja kita cari dulu turunannya ya, karena YP ini kan agak sedikit kompleks ya. Berarti YP aksen sama dengan apa nih? Berarti kan C-nya kita bisa keluarin ya. C, oke kita turunin depan dulu, berarti C. Berarti kan min 4C, Y pangkat min 4X kali sin. Oke, alpha sin 5X tambah beta cos 5X ditambah sama apa? Sama C, E pangkat min 4X, ini jadinya adalah 5 alpha cos 5X tambah, oke dikurang ya, dikurang 5 beta sin 5X. Ya ini ya, kalau YP double aksen jadinya adalah, oke jadinya adalah sama ya, depan belakang ya. Berarti kan ini jadinya adalah 16 CE pangkat min 4X, ini diam ya. Atau ditambah yang belakang, berarti dikurang 4 CE pangkat min 4X. Terus ini jadinya adalah 5 alpha sin 5X dikurang 5 beta cos 5X, 5 beta sin 5X. Nah ini untuk yang pertama. Terus yang kedua, yang CE pangkat min 4 sin bla bla bla. Berarti ini, berarti min 4 CE pangkat min 4X 5 alpha cos 5X min 5 beta sin 5X. Ya. Terus ditambah sama terakhir C pangkat E min 4X. Berarti ini adalah min 25 alpha cos min 25 alpha sin 5X min 25 beta cos 5X. Ya ini panjang ya. Agak panjang. Jadi nanti teman-teman ya masukkan YP, Y aksen dan YP-nya ini ya ke sini ya. Berarti nanti jadinya adalah YP double aksen tambah 2 YP aksen tambah 17 YP sama dengan 60 E pangkat min 4X sin 5X. Nanti teman-teman masukin ke sini. Oke, saya kasih kunci jawabannya aja ya. Nanti teman-teman bisa ngecek. Oh ya, di mana ya? Kita tahu. Ini minggu ketiga, ini nomor 11. Oke, nih nomor 11, saya lihat dulu. Dulu itu saya dapetin ini. Oke, jadi saya dapatkan dulu itu alfa sama dengan 0, beta sama dengan 2. Nanti silahkan dicoba dicek ya. Berarti nanti ya kita bisa dapatkan ini ya, kita masukin ke sini ke YP. Berarti kita dapatkan YP sama dengan sekian gitu, bisa didapatkan YP. Berarti nanti Y sama dengan YC plus YP sama dengan sekian. Ya nanti silahkan dicoba ya. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa ada aplikasi ini ya buat ngecek juga. Ini Symbol Lab namanya di HP, bisa di-download di Android. Ya ini ya. Oke, lanjut ya. Sekarang terakhir, persamaan diferensial dan fx merupakan kombinasi linear beberapa fungsi. Oke, sebelumnya tes dulu, ini masih lanjut, masih kedengar nggak suara saya? Dengar, Mas. Masih ya, harapannya udah cukup jelas. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyain, nanti tanya aja. Ini layarnya harapannya masih kelihatan. Oke, masih ya. Oke, sekarang terakhir nih, terakhir banget. Nah, ini sekarang fx-nya ada kombinasi linear dari beberapa fungsi. Ya, berarti tentu saja nanti kita harus mencari penyelesaian YP-nya juga berupa kombinasi linear. Ya, YP1 tambah YP2 tambah YP3. Jadi sekarang YP-nya ada banyak ya. Sebelum-sebelumnya kan YP cuma 1 toh.
Sekarang YP-nya ada banyak, ya YP1, YP2, YP3, dan seterusnya, tergantung berapa banyak sukunya gitu kan. Oke, nah sekarang kita ya seperti biasa ya, kalau ketemu hal kayak gini kita cari dulu, berarti kan faktorannya berarti 5D kuadrat tambah 6D tambah 2. Ya, berarti ini jadi apa ya? Silahkan nanti cari lambda 1, lambda 2 ya. Itu berapa? Atau ini bisa difaktorin nggak? Ini 10 sama 6. 10 sama 6 nggak bisa ya. Ya nggak bisa, nanti berarti teman-teman harus pakai rumus. Ini ya, nyari D sama dengan min 6 plus minus akar 36 min 4 kali 10 ya. Ya nanti silahkan ya. Nih, D-nya berarti nanti dapat dapat D, dapat lambda, lambda 1, lambda 2, terus cari Y, C. Nah, ini nanti silakan tugasnya teman-teman. Nah, sekarang saya bantu yang bagian YP-nya di sini. YP sama dengan, ya karena ini bentuknya polinomial ya, sebenarnya ini nggak harus YP1, YP2, ini kan bentuknya polinomial ya. Saya bisa langsung mengambil kayak fungsi AX kuadrat tambah BX tambah C gitu kan. Nah, misalnya seperti ini. Maka kita substitusikan ke sini, berarti 5YP double aksen plus 6YP aksen tambah 2YP sama dengan X kuadrat plus 6X. Berarti di sini apa? 5 kali A ya, 5A, karena kan yang, oh enggak, bukan 5A, tapi 10A, ya, karena kan YP double aksen ya, cuman ini yang tersisa ya, berarti 2A saja gitu. Terus tambah 6YP aksen, berarti 6 kali YP aksen berarti kan 2AX tambah B ya. Kalau 2YP berarti AX kuadrat tambah BX tambah C. Sama dengan X kuadrat plus 6X. Berarti ini bagaimana? Ya kita kelompokin ya berdasarkan pangkatnya. Nah ini yang pangkat X kuadrat kan cuma 1 ya, berarti 2AX kuadrat. Kalau yang pangkatnya 1, X-nya ini ya. Berarti kan ada 12A, ada 2B. Berarti 12A tambah 2B X. Kalau yang tidak ada X, berarti 10A tambah 6B tambah 2C ya, sama dengan X kuadrat plus 6X. Itu ya. Terus oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ya ini samain ya. Nanti sekarang untuk yang X kuadrat kan ada ini 1, ini 2A. Berarti kan kesimpulannya apa? Bisa ganti warna ya. 2A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan setengah. Terus 12A plus 2B sama dengan apa? Kalau X ini 6 ya, 6. Ini 6 ya. Ini berapa nih? 12A berarti A-nya setengah, berarti 6 tambah 2B sama dengan 6. Berarti B sama dengan 0. Sekarang kita lihat yang terakhir. 10A tambah 6B tambah 2C sama dengan 0 ya, karena nggak ada konstanta di sini. Berarti apa? 10A berarti 10 kali setengah 5 tambah 6B berarti 0 tambah 2C sama dengan 0. Berarti C sama dengan min 5 per 2. Ya, kita dapat ABC, substitusi ke sini, didapatkan YP, maka kita dapatkan penyelesaian umumnya Y sama dengan YC plus YP sama dengan, ya sekian. Silahkan dicoba. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Saya ada ini, nah, seperti biasa ya, berarti ini D kuadrat plus 1 ya. Ya, ini udah jelas ya, nanti ada min I plus I ya. Itu. Ini cari YP. YC. Cari YC. Terus yang sebelah kanan, nah ini menarik nih, karena sudah ada 3 suku dan kita tidak mungkin menggunakan metode yang tadi ya. Jadi tentu saja terpaksa kita harus pakai YP1, YP2, dan YP3. Nah untuk YP1, kan ini ya, untuk yang ini ya. YP1 untuk X pangkat 3 min 1, berarti kan kita ambil AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D ya. Nah, ini untuk fungsi coba yang pertama. Berarti kan nanti, ini untuk yang pertama ya, berarti ini kan Y double aksen P1 tambah YP1 sama dengan X pangkat 3 min 1 ya. Itu berarti, ya kenapa X pangkat 3 min 1 enggak semuanya? Ya karena kita kan hanya mengambil fungsi cobanya YP1 kan. Ya gitu ya. Jadi harus satu-satu, jangan sampai nanti teman-teman nulisnya kayak gini, tambah 2 cos X, tambah 2 salah ya. Salah ini. Jadi satu-satu dicarinya. Itu. Berarti ini apa? D double aksen berarti kan 3, 2, berarti 6 ya. 6AX
tambah 2B, ya kan? Nah, ini ya. Nama X plus 2B tambah YP1, berarti AX pangkat 3 plus BX kuadrat tambah CX tambah D. Ya, ini sama dengan X pangkat 3 min 1. Ya, nanti silahkan ya cari nilai A, B, CD-nya berapa. Nah, terus didapatkan YP1. Tapi kita belum selesai. Kita belum selesai. Masih ada YP2. Nah, YP2 apa? Cos 2 cos X. Berarti kita ambil fungsi cobanya adalah 2 kali 2. Oh, sorry. Bukan 2. Tapi ini C. Oke, ini jangan C ya. Karena udah ada C. Apa misalkan E. Jangan E. Apa ya? Misalkan epsilon. Misalkan epsilon. Epsilon berarti itu C dong. Ini epsilon ya. Epsilon sin X tambah C cos X. Misalkan gitu ya. Nih, berarti kita cari YP2 double aksen plus YP2 sama dengan yang kedua, 2 cos X. Nanti silakan teman-teman masukin ini, didapatkan apa? Epsilon dan C. Nah, didapatkan habis itu YP2. Ya, habis itu. Oke, habis itu YP3. Nah, sekarang ada YP3. YP3. Nah, sekarang kita lihat apa bentuk fungsinya. Oh, ternyata ada polinomial dikali sama eksponensial. Berarti yang pertama kita tulis dulu eksponensialnya E pangkat X gitu kan. Ya, dikali suatu konstanta ya. Anggap saja alfa di sini. Ya, alfa E pangkat X kali sama sama polinomial dengan ini order tertingginya kan 1 ya. Berarti kita ambil misalkan apa ini beta X tambah gamma ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukin berarti YP3 double aksen tambah YP3 sama dengan ini 2 min 4X E pangkat X. Ya, berarti nanti didapatkan apa? Ya, cari nilai alfa, beta, dan gamma. Terus teman-teman bisa dapatkan YP3. Nah, setelah mendapatkan semuanya, berarti teman-teman bisa mencari fungsinya, fungsi penyelesaian umumnya, yaitu YC tambah YP1 tambah YP2 tambah YP3. Oke? Bisa ya? Saya yakin teman-teman bisa gitu. Dari cara-cara sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, terakhir ini sebagai bahan latihan ya. Ini mudah ya, ini kan trigonometri. Ini trigonometri campur X ya, campur polinomial order 1. Ya, ini juga sebagai latihan nanti berarti ini kan eksponensial ya. Eksponensial yang ini adalah ya ini perkalian dua fungsi ya. Jadi teman-teman bisa pecah dulu, kalau khusus yang ini teman-teman bisa pecah dulu berarti jadi seperti ini. Nanti misalkan teman-teman mau jadikan kayak gini, 1 min X E pangkat 2X dikurangin 1 min atau ditambah aja ya, ditambah X min 1. Ini boleh. Ini teman-teman pecah jadi segini itu boleh, kan lebih mudah toh. Ini jadinya apa? Eksponensial. Ini apa? Ini kan eksponensial plus polinomial kan. Kalau ini cukup polinomial. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa mencari cara untuk memisah ini. Ya, seperti itu ya. Sepertinya udah selesai sih ya. Jadi ini ada pengumuman. Jadi untuk tutorial terakhir saya akan membahas tentang tensor ya. Ini kelas A sama kelas B udah dapat tensor belum? Halo? Dikit ya. Dikit ya. Ya. Memang saya diminta tolong ya. Gimana Yuma? Kelasnya Pak Romi sepertinya belum sih Mas, Pak, seingat saya. Belum ya, Ya, jadi tensor ini materi baru ya di kurikulum terbaru ya. Jadi ya sama, saya juga belum pernah belajar tensor. Ya, taunya tensor itu gara-gara ini mekanika 1 di momen putar ya. Momen inersia itu ada tensor. Ya sebenarnya tensor itu mirip seperti itu ya. Kita bisa lambangkan dalam matriks 3x3 gitu atau berapa kali berapa ya, tergantung dari komponennya di sumbu kartesius kan. Kok kartesius kan X, Y, Z ya. Ya, tensor itu ya semacam vektor ya. Vektor tapi lebih kompleks gitu kan. Nah iya nanti di tutorial selanjutnya saya akan bahas tentang tensor, tapi ya konsekuensinya saya nggak akan bahas soal UAS tahun lalu. Ya kalian bisa akalin dong, kan tutornya ada 3 ya. Bisa minta tolong Mas Wenson atau Mas Kevin ya buat bahas UAS itu. Kalau saya bahasnya tensor aja nanti.
Gitu ya, oke. Mas Jason, Ya aku gimana? mau tanya. Ya gimana? Berarti ini nanti kalau yang deret nggak keluar ya Mas? Bisa jadi nggak keluar ya? Nah, ya untuk yang deret, sebenarnya tahun lalu tuh nggak keluar. Keluarnya tuh batasnya ya sampai sini gitu. Paling sini, jadi yang dikasih latihan sama Bu Palupi di kelas A ya ada di situ aja keluarnya. Soalnya nggak ada pakai metode deret atau apa. Dan tulisannya pun di UAS itu silahkan, jadi kita cuma dikasih nih polinomial misalnya seperti PDB-nya seperti ini. Soalnya begini, kerjakan dengan cara yang Anda kuasai. Berarti kan bebas toh, ya nggak? Kan nggak harus pakai, ya bisa aja pakai metode deret atau apa kan, tapi ya karena terserah kita kan metode yang kita kuasai ya saya menggunakan ini gitu. Gimana? Oke Mas, paham. Oke ya semoga soalnya masih sama ya, nggak dipaksa pakai deret. Kalau misalnya dipaksa pakai deret ya kalau kalian mau cari-cari informasi lebih jauh ya bisa hubungin 2 tutor lainnya ya. Itu. Oke, ada pertanyaan terakhir mungkin? Ya saya sebentar lagi juga ada kelas ini. Oke, belum ada ya? Belum ada? Oke deh, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih udah bersedia hadir pada pagi hari ini. Ya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata apabila ada. Ya, oke tadi kita buka dengan doa, marilah kita tutup dengan doa. Oke, berdoa dengan agama dan percaya masing-masing, kita mulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, nanti akan saya share ya rekaman 1, rekaman 2 sama catatan ya. Nanti silakan diakses dan dimanfaatkan dengan baik ya. Karena sesungguhnya kesuksesan hanyalah diri kita sendiri yang menentukan apakah kita mau sukses atau tidak. Tergantung dari usaha dan doa juga ya tentunya. Oke, terima kasih udah boleh live. Saya pamit. Selamat pagi. Terima kasih Selamat banyak. pagi, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama.